welcome back Story Lala. So stay on my channel. Dimana di bulan November ini gue banyak banget mendapatkan kritik, saran, tantangan, dan requestan cerita. Dan ada salah satu Mr. D yang bilang, aku pengen denger sih Story Lala tuh menceritakan sebuah kisah yang emang benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Oke. Gue cerita pengalaman pribadi gue tentang meditasi atau komunikasi atau main dan segala macam dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Terkadang ada manusia yang emang bener-bener Allah itu tuh tahayul, nggak ada yang namanya arwah gentayangan atau setan. Ini makhluk yang apalagi tuh namanya, makhluk yang tak kasat mata. Gue nggak percaya, itu cuman tahayul belaka. Ada juga orang yang percaya kita emang boleh percaya akan adanya makhluk tak kasat mata, tetapi tidak dengan cara kita mentuhankan mereka. Begini aja, Bo, gue ceplos-ceplos aja nih ya. Bumi itu udah dipenuhi dengan manusia-manusia yang munafik. Apalagi kalau setan menyerupai kita dan tinggal di muka bumi ini dan menjadi sosok manusia. Apa nggak padat tuh bumi? Padat kan? Gue juga denger nasihat orang tua ini segala macam. Yang namanya setan, kalau orangnya alim, setannya juga alim. Sebenarnya setan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari, begitu juga setan juga menyikapi kehidupan kita sehari-hari. Dimana kita melakukan hal yang kayak gitu, dia juga melakukan hal yang kayak gitu. Dimana nanti di suatu persimpangan kita dihadapkan dua pilihan, nah mereka jadi menjebloskan kita ke pilihan yang salah. Kalau kita tidak berpikir secara matang, berpikir lagi. Yang namanya nafsu, manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kenapa manusia dikatakan sempurna dari makhluk-makhluk Tuhan yang ada di muka bumi? Karena manusia memiliki akal, pikiran, dan nafsu. Di mana akal dan pikiran nafsu ini yang paling kuat menjebloskan diri kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nafsu. Banyak banget arti nafsu di sini. Rambut sama hitam tapi hati berbeda. Manusia, iya sama manusia, tetapi manusia memiliki ciri khas pikiran masing-masing. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, manusia diciptakan dengan hal seperti itu. Dengan usaha. Ada manusia yang terlahir sudah kaya, anak sultan. Ada manusia yang terlahir miskin dari lahirnya, tetapi dia punya tekad kuat, dia punya usaha sehingga dia jadi miliarder di masa depannya gitu. Balik lagi ke cerita mistis yang emang terjadi di kehidupan nyata. Banyak banget orang bilang Allah itu tuh cuman settingan, bohongan, ini segala macam. Makanya gue gak mau speak up tentang kejadian-kejadian mistis yang gue alami. Nah jadi gini, salah satunya adalah ketika gue berada di suatu tempat yang emang tempat itu belum pernah gue kunjungin, gue selalu merasakan adanya daya tarik energi negatif yang menarik gue ke suatu tempat. Dan di situ kayak otak gue tuh ada pemutar film yang menggambarkan, oh di sini tuh ada mereka loh, mereka tuh bentuknya kayak gini loh, mereka ada yang jahat loh, mereka juga ada yang baik, ada yang mau berteman, ada yang tidak mau berteman, ada juga mereka berteman tapi menyeret kita ke dunia mereka. Kalau kita udah terseret ke dunia mereka, ya antara dua, kita hidup atau mati, kayak gitu. Gue pernah mengalami hal yang seperti itu. Gue nyaman dengan mereka, tetapi hal yang kayak gitu tuh gak boleh diterusin. Karena apa? Nantinya gue gak nyaman hidup di dunia gue sendiri, terus gue hidup di dunia mereka, otomatis gue mati dong. Percaya atau tidaknya Anda dengan cerita ini, balik lagi ke diri Anda, oke? Jadi nggak usah banyak cincong dengan cerita, karena lu yang minta, Bo. Ya, lu yang minta gue ceritain yang kayak gini ya. Gue sebagai host
iya bercerita gitu kan. Nah, gue dulu kesambet dengan siluman ular. Dan kata Habib yang mengobati gue bahwa hal yang paling terkuat di dunia mistis itu adalah siluman. Siluman itu pandai banget memanipulasi, pandai banget dia menipu, mencekcokkan lawannya gitu. Dan siluman yang ada di badan gue itu nggak 1 sama 2, tetapi banyak. Konon katanya gue itu kan berobat nggak cuman 1 orang pintar aja, tetapi banyak. Ternyata gue bukan malah ditutup mata batin, tetapi malah dibuka lebar. Portal gaib yang ada di diri gue itu dibuka, sehingga makhluk yang gue lihat itu nempel ke gue. Nanti kalau gue jalan ke sini ketemu lagi nih sama makhluk, nempel lagi ke sini. Nah kayak gitu. Tapi sekarang karena gue udah merasakan hidup yang normal, gue nggak lagi yang namanya kerasukan, gue nggak lagi yang namanya kayak orang stres, gila ini segala macam. Gue sempat ngindar karena gue ngerasa diri gue tuh aneh gitu kan. Sekarang sih enggak. Cuman kalau misalnya emak gue speak up sama tetangga dengan cerita-cerita gue yang dulu, gue sedikit terganggu dan gue sedikit gimana ya? Sedikit ya udahlah, gak usah diceritain lagi gitu kan, cukup ya mama sama aku aja yang tahu, gak usah tetangga lain tuh gak usah tahu. Karena gue ngerasa takutnya tetangga tuh berpikiran negatif terhadap gue, terhadap kelakuan gue gitu kan. Karena ada orang pintar yang bilang kalau gue tuh dibuat sama orang gitu kan. Jadi diri gue ngerasa ih jahat banget mulut gue, berarti gue dulu mencaci maki orang gitu kan, dengan secara ketidaksadaran gue. Waktu itu gue ikut bos modeling gue karena dia ada acara seminar pelatihan modeling di Kabupaten Bungo sama Tebo. Nah itu kabupatennya berada di Provinsi Jambi. Nah ikutlah gue sama dia. Ketika gue mendatangi suatu tempat wisata yang ada di Bungo, di situ gue udah disehai sama makhluk yang ada di situ. Jadi gue sedikit agak pusing, tapi gue diem aja karena gue nggak mau orang tahu gimana latar belakang gue gitu. Tetapi karena lo minta cerita ini, jadi siapapun yang nonton udah tahu latar belakang hidup gue dulunya seperti apa gitu ya. Terus ketika gue sudah selesai nih, bos gue sudah selesai juga melatih anak-anak Bungo di sana. Bos gue pun memutar balik arah rutenya ke Kabupaten Tebo. Nah di Kabupaten Tebo itu ketika sampai di sebuah hotel, gue turun tuh kan dari mobil. Setelah gue turun dari mobil, kok gue ngerasa puyeng gitu ya, puyeng. Dan puyengnya tuh bukan karena gue tuh mabuk kendaraan. Emang sih gue mabuk kendaraan, tetapi itu hanya gue yang ngerasain bahwa pusingnya gue ketika gue menginjak bumi, ketika kaki gue menginjak bumi, gue ngerasa melayang gitu, melayang. Karena pikiran gue tuh kayak kosong gitu, tapi gue harus sadarkan diri gitu, jangan sampai orang tuh tahu gimana gue gitu kan. Gue tahan, ternyata udah ada yang say hi di ujung hotel sana gitu kan. Gue coba ya buang muka aja gitu kan. Udahlah gue nggak mau lagi say hi sama lu ini segala macam. Ya gue tahu emang tempat lu dari sini. Gue minta izin supaya lu nggak ganggu gue, supaya gue tenang kerja di sini. Karena gue waktu itu kan ikut bos modeling gue untuk melatih anak-anak seminar di sana gitu kan. Nah, ternyata malamnya ada kejadian yang ya begitulah. Ada salah satu peserta dari anak itu kesurupan. Nah, di situ. Tetapi herannya gue, kenapa nih anak itu, kodam yang ada di dalam tubuh anak itu malah matanya tajam natap gue. Terus gue bilang, apa sih salah gue apa gitu kan. Gue nggak ada ngusik-ngusik ketenangan elu ini segala macam, bahkan gue minta izin gitu kan. Nah tetapi ya begitulah, mana dia satu kamar pula dengan gue. Ketika gue mau tidur, gue pikir dianya udah tidur di samping gue, ternyata enggak, matanya melotot ngelihat gue. Ya gue langsung oh my god, ini anak kenapa melototin mata gue. Terus gue langsung ngidupin murotal Quran. Terus tuh gue langsung hidupin murotal Yasin, surat Al-Baqarah dan segala macam. Nah jadi berapa malam ya gue ditemani dengan hal-hal yang kayak gitu tuh, kayaknya
sehari semalam lah ya. Gue juga udah lupa gitu, sehari semalam gue ditemanin sama 3 orang jatuhnya di kamar tuh. Gue, adik peserta itu, sama kodam yang ada di dalamnya. Tapi teman cowok gue tuh nemenin gue di situ. Kita jaga, takutnya nanti tuh anak lari ke hutan yang ada di belakang hotel. Oh, berabe juga urusan anak orang coy gitu kan. Gue nggak kayak dulu lagi. Kalau datang di suatu tempat, kadang kalau gue pikirannya kacau, balau, galau, ini segala macam, gue kesurupan, gue pingsan, ini segala macam. Enggak, karena gue merasa diri gue udah normal, diri gue udah sehat, karena gue udah diobatin sama Om Habib. Nah, itu gue cuman bisa ngerasain bahwa mereka tuh ada di situ. Udah kayak gitu aja. Setiap kali tempat yang gue datangin, pasti mereka ada di situ, gitu kan. Dah, gue cukup speak up-nya itu aja. Karena gue nggak mau banyak-banyak, karena ya lo tau lah, di makhluk di dunia ini yang namanya manusia itu ada yang pro dan kontra. Ingat kata gue, kalau lo berada di suatu tempat, pesan gue adalah jangan takabur, jangan sombong. Takutnya nanti lo diuji tuh sama makhluk-makhluk mistis. Percaya atau tidaknya, kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selalu dilindungi. Tentang adanya dunia-dunia mistis dan makhluk-makhluk mistis. Percaya atau tidaknya Anda, mereka ada di sekitar Anda. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye-bye. Dan juga ini Gmail channel YouTube gue, lo bisa menceritakan kejadian-kejadian horor lu di kehidupan nyata, ntar gue speak up di channel gue. Oke, Bo? Support terus dan rajin-rajinlah kalian untuk mengetek akun sosial media saya. Ini Facebook saya, ini IG saya, ini Twitter saya. Oke, silahkan di follow. Kalau ada cerita-cerita yang lagi viral booming, kalian boleh tag akun sosial media gue dan gue akan membawakan cerita sesuai request yang Anda minta. Oke, Mr. D, bye-bye. Nah, jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang. Dadah!